Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami umat Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami lagi hari baru, di hari ke-10 bulan Januari 2025. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Di pagi ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Demikian. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan Roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyediakan segala sesuatu bagi umat yang mengasihi Dia. Di dalam ayat 9 pembacaan kita tadi berkata demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun adalah padang yang tandus, ya, tidak memiliki sumber makanan, tidak memiliki sumber air, tidak memiliki segala kebutuhan dasar manusia. Tetapi nyatanya bangsa Israel bisa selamat. Mereka bisa hidup selama 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mengapa? Karena Allah yang memelihara kehidupan mereka. Firman Tuhan yang kita baca bersama tadi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16, di dalam ayat 9 ada penekanan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, semua itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Umat Israel adalah pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, sehingga sekalipun mereka berjalan di padang gurun yang tandus, tetapi walaupun tidak ada persediaan makanan, Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Sekalipun tidak ada mata air di padang gurun, Tuhan menyediakan air untuk mereka. Baju mereka yang mereka pakai waktu keluar dari Mesir, sepatu mereka yang mereka pakai waktu keluar dari Mesir tidak rusak, karena Tuhan yang menyertai kehidupan umatnya. Demikian pula saudara-saudara, kita umat Tuhan memasuki tahun baru 2025. Hari ini adalah hari ke-10 di bulan Januari tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada di hadapan kita kemudian. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa janji Tuhan bagi kita umatnya, Dia menyertai kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama ialah keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh Tuhan yang sediakan bagi kita melalui karya Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita. Yang kedua ialah segala kebutuhan jasmani, Bapak Ibu, yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan semua orang yang mengasihi Dia, sebagaimana Allah telah menyediakan segala kebutuhan umatnya ketika berada di padang gurun, padang yang tandus, yang tidak punya harapan untuk hidup. Demikian pula Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita ke depan
di tahun yang masih rahasia bagi kita. Janji Tuhan bagi kita semua, Dia akan genapi, karena Tuhan setia pada janjinya. Segala keperluan saudara dipenuhi oleh Tuhan, karena Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk setia pada firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar akan menguatkan iman kami, akan menumbuhkan iman kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami. Tuhan sertai kami sehingga apapun yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari halaman GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Amin.